Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kami di sini dari mahasiswa Fathahillah, STIT Fathahillah, mendapatkan tugas dari dosen kami yaitu untuk mengenali tentang identitas masyarakat. Dan kami mengambil identitas masyarakat Minang. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya dari Andrian Puspita, Prodi PGMI, dan teman saya Muhammad Awaludin Yusro dari Prodi MPI. Kami berdua akan menjelaskan tentang identitas masyarakat Minangkabau. Nah, di Minangkabau ini ada apa aja nih, Wal? Ya, di Minangkabau ini ada apa itu Minangkabau artinya, dan apa ciri-ciri khas yang di adat Minangkabau tersebut, dan apa itu adat dan kebudayaan suku Minangkabau, dan yang terakhir agama apa yang ada di suku Minangkabau tersebut. Pengertian dari masyarakat Minangkabau ini akan dijelaskan oleh teman saya Awaludin Yusro. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Minangkabau dan berasal dari manakah kata Minangkabau tersebut. Minangkabau berasal dari kata Minang dan Kabau, di mana Minang memiliki adat di Minang dan Kabau kerbau. Nama Minangkabau berasal dari sebuah peristiwa adu kerbau antara kerajaan Pagaruyung dan kerajaan Majapahit. Di dalam pertandingan tersebut dimenangkan oleh kerbau Minang, sehingga disebutlah sebagai Minangkabau. Minangkabau terdapat satu ungkapan yang hingga saat ini dijadikan sebagai pegangan teguh masyarakat, yaitu adik basan di syaraf wasandi kitabullah. Dia memiliki makna adat yang didasari oleh hukum Islam. Hukum Islam mengacu kepada kitab Allah. Di daerah Minang memiliki 5 ciri khas yang sangat melekat pada masyarakatnya. Dan berikut akan dijelaskan mengenai beberapa ciri-ciri khas suku Minang yang dijelaskan oleh teman saya Andrian Puspita. Sekarang yaitu mengenai tentang ciri khas masyarakat Minang. Ada apa aja sih ciri khas di masyarakat Minang itu? Yang pertama, masyarakat Minang ini menganut sistem matrilineal atau keturunan jalur ibu. Jadi dia mempunyai keturunan di jalur ibu. Matrilineal ini suatu adat atau kebudayaan masyarakat Minang yang mengatur garis keturunan berasal dari pihak ibu. Sistem ini cukup unik karena di Indonesia hanya masyarakat Minang saja yang menganut sistem ini. Daerah lain menetapkan garis keturunan berasal dari ayah, dan kebanyakan ini kalau untuk keturunan itu dari seorang ayah atau seorang bapak. Tapi kalau di masyarakat Minang ini garis keturunannya itu dari jalur ibu. Dan untuk ciri khas yang kedua, memiliki rumah adat yang disebut dengan rumah gadang. Rumah gadang yang menjadi rumah adat masyarakat Provinsi Sumatera Barat. Ini memiliki karakteristik tertentu yang juga memiliki makna tersendiri dalam pembangunan dan pemahaman masyarakatnya. Di antaranya, jumlah kamar. Rumah gadang dikenal dengan rumah gadang nan sambilan ruang. Pada dasar, rumah gadang memiliki ketentuan tersendiri dalam membuat jumlah kamarnya. Jumlah kamar pada rumah gadang dibuat berdasarkan jumlah perempuan yang tinggal di rumah tersebut, dan biasanya dilebihkan satu kamar untuk lansia atau anak gadis. Karena hanya disediakan kamar untuk anak perempuan, laki-laki biasanya tidur di ruang luar, dan jika sudah beranjak dewasa, sebagian masyarakat memiliki adat untuk tidur di surau dan dianjurkan untuk merantau. Dan atap rumah. Salah satu hal yang unik pada penampilan rumah gadang ini adalah pada bagian atapnya biasanya terbuat dari injuk dan membentuk tanduk yang membentuk tanduk kerbau gitu, meruncing, yang sekaligus melambangkan kemenangan masyarakat Minang dalam perlombaan adu kerbau. Selanjutnya yaitu ukiran. Hal unik ini pada rumah gadang selain atapnya yaitu ukirannya. Ukiran pada rumah gadang sangat unik dan biasanya dipenuhi dengan warna yang mencolok sehingga menarik perhatian. Motif pada ukurannya yaitu flora dan fauna yang memiliki makna keselarasan antara masyarakat dan alam sekitarnya. Karena di Minang terdapat istilah alam takambang jadi guru. Dan selanjutnya, rumah gadang ini dibangun tidak menggunakan paku. Berbeda dengan bangunan pada umumnya yang biasanya dibangun dengan menggunakan paku, namun rumah gadang ini dibangun tidak menggunakan paku, melainkan menggunakan pasak yang terbuat dari kayu sehingga ada kemungkinan rumah gadang ini tahan dari guncangan gempa bumi. Selanjutnya, tiang rumah. Pada rumah gadang ini memiliki tiang tidak langsung tertanam di tanah, melainkan bertumpu di atas batu.
yang kuat dan lebar. Dan kayu yang digunakan pada tiang rumah gadang ini yaitu kayu dari pohon juga. Terus yang terakhir, tangga rumah gadang. Walaupun berukuran besar dan memiliki banyak ruang, rumah gadang ini hanya memiliki satu tangga yang berada di tengah depan dan memiliki makna yang erat kaitannya dengan agama Islam. Dan ciri khas yang selanjutnya yaitu keluarga perempuan tinggal di rumah dan laki-laki yang sudah menikah pindah ke rumah istrinya. Sebagaimana dengan ketentuan rumah gadang ini yang dibangun dengan membuat kamar sesuai dengan jumlah perempuan yang tinggal di rumah tersebut, begitu juga dengan masyarakat Minang, walaupun tidak memiliki rumah dan hanya rumah biasa, pada umumnya juga mengikuti ketentuan rumah gadang di mana laki-laki yang sudah menikah akan pindah ke rumah istrinya. Ketetapan ini sudah tidak dapat dipungkiri lagi oleh masyarakat Minang karena sudah menjadi budaya dan jarang sekali perempuan yang tinggal di rumah suami kecuali karena alasan tertentu. Untuk ciri khas yang keempat, budaya merantau pemuda di Minang. Merantau merupakan salah satu identitas pemuda Minangkabau. Terkait dengan jumlah kamar yang disediakan di rumah hanya untuk perempuan, hal itu juga mendukung budaya merantau para kaum laki-laki ini di Minang. Menurut masyarakat Minang, jika laki-laki yang sudah dewasa dan belum ada niat menikah, maka akan sangat dianjurkan untuk merantau. Jika tidak, maka itu akan dianggap sebagai pengecut bagi sebagian masyarakat. Merantau juga tidak terlepas dari bimbingan nini atau mama, di mana nini mama ini yang akan mengarah ke mana tujuan akan merantau. Bagaimana hidup di rantau orang, dan merantau bukan berarti pergi untuk selamanya, melainkan ada kalanya untuk pulang dan menikahi perempuan Minang. Dan yang terakhir, ciri khas yang terakhir itu larangan menikah sesuku dalam masyarakat Minang. Perkawinan menikah sesuku dalam masyarakat Minang sangat ditentang dan juga sudah menjadi budaya. Hal ini didukung oleh beberapa alasan tertentu, diantaranya yaitu diduga masyarakat yang satu suku memiliki hubungan darah sehingga dilarang untuk melangsungkan pernikahan. Pergaulan yang sempit karena satu suku merupakan satu keturunan, maka jika menikah dengan suku yang sama, itu artinya pergaulan atau tali persaudaraan tidak akan bertambah melainkan itu saja. Jadi kalau misalkan kita menikah dengan satu suku, itu tuh kayak kita menikahi saudara kita gitu. Jadi kayak kita tuh di lingkupan yang sama aja. Jadi menikah dengan sama suku itu di Minang sendiri tidak diperbolehkan gitu. Bahkan ada yang bilang kalau misalkan satu suku menikah dengan suku yang sama, itu bisa diusir gitu, katanya bisa diusir di keluarganya di daerah Minang. Kenapa? Karena sama saja itu menikahi saudaranya sendiri gitu. Itu untuk ciri khas dari masyarakat Minang. Selanjutnya, adat dan kebudayaan suku Minangkabau. Dalam masyarakat Minangkabau ini terjaga kebudayaannya. Minangkabau ini tidak lepas dari peran alim ulama, cendekiawan, serta ninik mamak. Dalam bahasa Minang, ketiga pihak tersebut dijuluki dengan Tungku Tigo Sajarangan. Segala hal yang ada di masyarakat termasuk dalam hal kebudayaan akan dimusyawarahkan dengan tiga pihak tersebut demi mencapai kata mufakat. Sementara itu, bentuk kebudayaan masyarakat suku Minang ini yang sampai saat ini masih banyak ditemukan, diantaranya bisa disimak. Yang pertama, petatah petitih. Petatah petitih ini adalah jenis kebudayaan yang berwujud seni persembahan dan dilantunkan dengan bahasa kiasan dalam penyampaiannya. Kesenian ini kerap digunakan pula saat sambah menyambah, sebuah ritual yang digunakan untuk penghormatan terhadap tamu dan saat acara pernikahan. Kalau di orang Betawi itu biasanya adu pantun kalau orang Betawi, tapi kalau di orang Padang itu namanya petatah petitih. Yang kedua itu tariannya, tarian-tariannya. Tarian-tarian dalam budaya Minangkabau ini begitu beragam dan tidak hanya dimainkan oleh para perempuan saja. Umumnya pementasan tari dilakukan saat adanya pesta pernikahan dan acara adat tertentu. Karakteristik dari tarian orang Minangkabau ini ada pada gerakannya yang cepat, dinamis, dan menghentak. Beberapa jenis tarian dari Minangkabau ini diantaranya ada tari piring, tari payung, tari lilin, tari rantak, tari pasambahan, dan tari indang.
Itu untuk tarian-tarian yang ada di masyarakat Minang. Selanjutnya pakaian adat. Banyak macam pakaian adat yang dimiliki oleh masyarakat Minang ini gitu, oleh masyarakat suku Minang. Jenis tersebut dibedakan untuk laki-laki serta perempuan. Untuk pakaian adat perempuan setidaknya ada 3 macam. Yang umum digunakan yaitu pakaian limpape rumah nan gadang, terus tungkuluak, dan baju batabui. Ini merupakan jenis pakaian yang begitu merepresentasikan perempuan Minangkabau. Tingkuluak berupa penutup kepala yang ada di kepala, yang bentuknya seperti kepala kerbau. Jadi bentuknya itu seperti kepala kerbau, ada tanduknya. Dibuat dari selendang dan dipakai untuk kegiatan sehari-hari maupun saat upacara adat tertentu. Kemudian baju batabui menjadi jenis baju adat yang bentuknya berupa baju kurung dengan hiasan benang emas. Jenis pakaian adat ini biasanya ada dalam 4 warna, yaitu hitam, biru, lembayung, dan merah. Sama halnya dengan pakaian adat untuk perempuan, pakaian adat bagi kaum laki-laki juga dibagi menjadi 3 komponen, yaitu deta, baju, dan sarawa. Deta merupakan penutup kepala yang mempunyai bentuk berbeda bergantung dengan siapa pemakainya, seperti deta raja, deta ameh, deta ciliang manurun, dan deta saluok. Berikutnya ada juga baju yang dibuat dari kain beludru dengan warna hitam yang melambangkan kepemimpinan. Komponen yang ketiga adalah sarawa yang berupa celana hitam berukuran besar pada bagian paha dan betisnya. Ukuran tersebut ternyata melambangkan jiwa pemimpin dalam diri seorang laki-laki. Itu dari adat dan kebudayaan di masyarakat Minang. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu agama suku Minangkabau. Agama suku Minangkabau ini seperti apa sih? Nah, nanti ini akan dijelaskan lagi oleh teman saya yaitu Awaludin Yusro. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan agama suku Minangkabau. Masyarakat Minangkabau begitu identik dengan masyarakat yang memeluk agama Islam. Bisa dikatakan jika seluruh masyarakat Minang saat ini adalah pemeluk agama Islam yang taat. Menurut sejarah di masa pemerintahan Raja Aditya Warman pada abad 17, masyarakat Minangkabau menjadi lebih terbuka dengan kebudayaan dan nilai-nilai baru dari luar masyarakat mereka sendiri. Hal ini pun membawa pada dekatnya hubungan Minangkabau dengan hubungan yang erat antara dua daerah tersebut, memberi banyaknya pengaruh agama Islam yang masuk ke masyarakat Minangkabau. Dan setelah agama Islam mulai berkembang begitu besar di masyarakat Minang dan hingga saat ini menjadi agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat Minang. Tadi sudah dipaparkan mengenai apa itu Minangkabau, terus juga ciri khas dari Minangkabau itu seperti apa, dan adat dan kebudayaan di Minangkabau itu bagaimana, dan yang terakhir itu agama di Minangkabau itu seperti apa sih. Ya, tadi sudah dipaparkan oleh Awal dan saya juga. Jadi mungkin itu saja dari kami berdua mengenai tentang identitas masyarakat Minangkabau. Cukup sekian. Jika ada yang salah kami minta maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.